Gen Z ini tingkat spiritualitasnya yang rendah. Maksudnya gimana itu mas? Ngomong tuh kayak keluarnya aja gitu dari mulut. Padahal Benar, kalau dengan kita menjaga lisan itu kayak bisa jadi nilai ibadah juga kan buat kita. Jadi, pernah nggak mas kemarin kalau ingat itu di pelajaran termodinamika kata guru dosennya bener itu bilangnya gimana, kalau kamu nggak berketuhanan itu malah akan melawan hukum termodinamika 1 dan juga hukum termodinamika 2. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Momot di Momot Podcast. Nah, pada siang hari ini saya mengundang dua tamu. Yang pertama ada Kang Zikro, yang kedua ada Bang Fardi. Nah, sebelum masuk ke inti permasalahan hari ini ya, kita tanya-tanya dulu. Untuk Kang Zikro gimana kabarnya? alhamdulillah Mas Momo sehat. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa Kang Zikro? Ya biasalah, cuman tugas-tugas kuliah sama kepanitiaan aja sih. Udah itu aja. Kalau Abang Fardi sendiri gimana sih? Alhamdulillah barokallah. Alhamdulillah. Untuk kesibukan? Mungkin sama kayak Akang Zikro mas. Oke. Nah, topik untuk podcast pada siang hari ini teman-teman yaitu generasi Z yang tingkat spiritualitasnya yang rendah. Nah, ada suatu berita seorang profesor yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti MED selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa Gen Z ini tingkat spiritualitasnya yang rendah. Maksudnya gimana itu mas? Nah, sebab secara spiritualitas memang generasi ini memiliki karakteristik dan juga tingkat spiritualitas yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, lebih-lebih lagi nih, generasi ini disebut sebagai generasi baby boomer. Baby boomer. Aku gak pernah dengar gitu mas, cuma lupa. Gimana itu mas? Nah, saya baca-baca di internet ya, baby boomer ini mengartikan pada anggota generasi yang lahir antara akhir perang dunia II dan pertengahan tahun 1960. Oh iya, berarti udah sekarang usianya udah senja juga ya usianya. Kakek-kakek lah. Oh, Berarti itu kayak gimana ya mas? Tahun segitu kan apalagi habis perang ya. Mungkin itu gara-gara kehancuran ekonomi, kehancuran tempat tinggal, kehancuran mata pencarian. Pernah dengar pepatah ini enggak? Kalau nggak salah pepatah lama. Kalau kayak gini, lingkungan yang buruk akan membuat orang yang kuat. Orang yang kuat akan menimbulkan lingkungan yang kuat juga. Tapi lingkungan yang kuat malah akan menimbulkan orang yang lemah. Orang yang lemah akan menimbulkan lingkungan yang buruk. Mungkin gara-gara itu mas, lingkungannya yang buruk malah akan menimbulkan orang yang kuat. oh jadi intinya tuh kalau misalnya ada lingkungan yang kurang memadai atau gitu, supaya orangnya itu bisa survive itu, jadi kita kayak harus berusaha lebih keras lagi kan. Bener banget mas. Nah, selanjutnya nih, menurut Profesor Abdul Mukti terdapat beberapa indikator untuk mengukur rendahnya spiritualitas Gen Z. Paling tidak ada 3 lah. Apa aja itu mas? Nah, yang pertama itu Gen Z menganggap agama itu bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Maksudnya itu gimana, kurang penting disepelekan atau gimana? Hal menariknya nih, ketika berbicara tentang agama ya, Gen Z ini sesuai dengan karakteristik mereka yang cenderung bebas dan ingin mendapatkan sesuatu secara mudah. Oh berarti gini ya mas, pengennya tuh sesuatu yang instan sama ngehalalin segala cara. Nah, benar. Lebih seperti itu. Nah, untuk solusinya nih, gimana untuk permasalahan dari Abah Fardi sendiri? Gini, kalau aku itu ambilnya bukan dari segi manusianya, mungkin kita harus dari segi lillahi ta'ala dulu. Tahu nggak yang intinya yang nomor 1 itu apa? Yang nggak boleh lupa.
Satu, tauhid, la ilaha illallah. Itu nggak boleh banget lupa. Jadi gini, itu harus bangun tauhid yang kuat. Kayak gini, harus ngenalin yang pertama, ngenalin prinsip ngenalin prinsip bahwa ya bener banget ketuhanan. Kalau Allah itu segala-galanya, Allah nomor satu. Kalau dijelasin gimana ya? Kalau kayak bilangan bulat positif, Allah itu satu tambah satu dua. Kalau bilangan lain kan nggak bisa. Berarti pokoknya angka satu itu angka dari awal. Pokoknya gitu intinya. Jadi gimana untuk meningkatkannya juga? Itu bisa mengkaitkan tentang apa? Tentang kebesaran Allah dengan sains. Pernah nggak Mas kemarin kalau ingat itu di pelajaran termodinamika kata guru dosennya. Bener. Itu bilangnya gimana? Kalau kamu nggak berketuhanan, itu malah akan melawan hukum termodinamika 1 dan juga hukum termodinamika 2. Emang penting banget sih sebenarnya. Kalau dibilangin dikaitin sama sains itu banget bisa. Kayak gimana ya? Bisa dilihat juga di surat Al-Baqarah ayat 164. Mungkin itu dari saya sih. Untuk Kang Zikro, Solusi dari saya sih mungkin lebih ke ini ya, nilai-nilai Islam itu bisa dihubungkan sama kehidupan sehari-hari. Itu tuh kayak contohnya kayak kita tuh bisa mengajak Gen Z itu untuk memahami kayak kalau ibadah itu gak cuma di masjid, gak cuma baca Quran gitu, kayak masih bisa lain lah, kayak kehidupan sehari-hari kayak menghormati orang tua, kayak menjaga lisan. Kan banyak ya anak-anak sekarang yang kayak ngomongnya itu kayak ke anak ya ke orang yang lebih dewasa itu ya kan Nggak ada tata keramanya. bener, ngomong tuh kayak keluarnya aja gitu dari mulut, padahal kalau dengan kita menjaga lisan itu kayak bisa jadi nilai ibadah juga kan buat kita. Jadi menurut saya sih gitu aja sih, kayak dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari itu menurut saya hal yang paling mudah sih. Soalnya kayak kalau untuk langsung ke sholat atau baca Al-Quran itu menurut saya sih nggak bisa ya, masih sulit lah. Jadi kayak bisa sedikit-sedikit dulu dari kehidupan sehari-hari. Jadi itu aja sih. Oke. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua ya teman-teman. Yang kedua itu Gen Z itu cenderung longgar dalam relasi-relasi. Maksudnya gimana Mas? Mereka ini sangat longgar karena lebih terbuka dan lebih menerima nilai-nilai universal daripada nilai-nilai yang memisahkan mereka. Bukannya maksudnya menerima hal luar itu maksudnya gimana ya? Gini kayak Mas. Kayak itu menerima tanpa memilah-milah. Jadi yang diterima itu baik buruk, udah terima aja, nggak peduli dari apa. Apalagi kan sekarang zamannya globalisasi, Mas. Bener banget kan? Ya, apalagi tahu kan namanya ini apa? Handphone, gadget, gawai. Banyak banget. Percaya nggak? Anak zaman sekarang nggak ada yang pakai ini. Enggak sih. Zaman sekarang. Enggak sih. Ini kan gimana ya? Sistemnya kan bisa global secara ke seluruh negara. Apalagi anak-anak sekarang itu ya, malas kalau gimana ya? Kalau buat nyari info atau apa, padahal ini tuh bermanfaat banget buat cari informasi, buat tugas kuliah, buat cari hadis-hadis. Terhitung cepat juga ya. Cepet banget. Internet kan juga malah cepet kan. Iya, Ada 5G, 6G. Tapi, sama juga ada perkembangan AI juga. Jadi kita lebih gampang juga. Bener banget. yang menyalahgunakan itu malah banyak. Kayak apa? Ya, kayak nambah teman, tapi nggak dipilah-pilah temannya, kayak di Facebook gitu ya. Bener banget. Apalagi kayak gimana ya? Anak sekarang itu malah sering mencari gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Nah, Kayak gitu sih. selanjutnya nih untuk solusinya masalah kedua. Gimana menurut Abah Fardi sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, aku tetap kekeh di penerapan dan penguatan tauhid, karena emang itu akar dari segala permasalahan bukan permasalahan sih, tapi dari penjelasan ke bawah, ke agama gitu, ke bawah gitu. Kayak tauhid itu gimana ya? Kayak akar sama batang. Kalau yang selebihnya itu cuma ranting-ranting daun-daun gitu, Mas.
Jadi gini, kita bisa ngajarin sudut pandang itu, sudut pandang Islam. Gak semua itu bisa dianggap baik. Kayak gimana ya? Apalagi apa sekarang kayak normalisasi kaum Nabi Lut itu kan juga nggak bisa diterima. Sekarang udah merajalela sih. Bener banget. Padahal itu juga bisa dihitung kan bukan dari asalnya, bukan dari Indonesia juga, dari luar terus masuk ke Indonesia, jadi berkembang sendiri di Indonesia. Itu gara-gara apa? Gak punya tauhid. Benar sekali. Mungkin itu aja sih dari aku, Cat. Untuk Kang Zikro gimana? Solusi dari saya sih bisa melakukan pendekatan dengan apa ya, kayak hikmah sama dialog. Jadi bisa kayak sering-sering baca ini apa, bukan baca sih, lebih ke lihat-lihat ceramah lah di HP kan banyak ya sekarang YouTube dengan apa sesuai lah kayak narasumbernya yang cocok gitu sama audiens. Jadi menurut saya sih bisa dengan baca-baca atau dengar-dengar ceramah-ceramah di HP itu menurut saya efektif juga sih. Oke. Permasalahan yang ketiga nih teman-teman. Gen Z ini cenderung serba digital. Nah, karena serba digital, mereka belum mampu menyeleksi mana-mana sumber informasi keagamaan yang benar dan mana sumber informasi keagamaan yang tidak benar. Nah, selanjutnya mereka tidak bisa konsentrasi lama atau tidak mudah fokus dalam pikiran maupun kehidupan. Dan yang terakhir, mereka sering merasa kesepian, kekosongan, dan merasa tidak dihargai. Nah, generasi seperti ini apa ya teman-teman, akan menjadi generasi yang sangat susah untuk dinasehati dan juga gampang untuk melawan. Gampang melawan ya? Gimana? Kalau sekarang emang gimana bilang? Anak-anak itu sering ngelawan emang. Zaman dulu kan kita kalau apa-apa salah pukul rotan, sakit ya sakit, cuma apa? Kita bisa tumbuh gitu mas, berkembang. Nggak mau ngaji, pelan. Nggak mau sekolah, pelan. Kamu nggak sholat, pelan. Nah gitu terus. Tapi ingat mas, kasus yang ini mas, itu rendang itu karena nggak dibeliin Motor. Parah bener mas. Untuk solusinya nih, untuk permasalahan ketiga, gimana Pak? Seperti biasa, solusinya. Mungkin ini bukan tauhid sih, lebih ke arah akhlak. Gini, jadi kita harus mengajarkan segala perbuatan manusia itu harus dipertanggungjawabkan. Ada sebab, ada yang namanya akibat. Kenapa? Karena semuanya itu ada surga, ada dunia. Nah, dunia itu sebab, akibatnya apa? Bisa surga apa neraka. Mungkin itu aja sih mas. Oke, untuk Kang Zikro sendiri gimana solusinya? Solusi dari saya sih bisa ini ya, kayak memberikan literasi media kayak dalam bingkai Islam. Jadi kayak kita tuh bisa ngejelasin kan sekarang kayak banyak apa ya, kan ada aplikasi TikTok atau Instagram atau apa kan kayak banyak hal-hal viral ya. Kan nggak semua yang viral itu kayak baik terus sesuai dengan apa ketentuan agama. Nah itu tuh kita bisa ngasih literasi sama edukasi kayak nggak semua hal yang viral atau populer itu kayak nggak sesuai sama agama kita gitu. Jadi bisa dikasih literasi sama edukasi sih dalam hal itu. Oke. Oke teman-teman, sepertinya podcast kita cukup sampai di sini. Kata-kata hari ini dulu, Kak Abah. Saya dari Kata-kata hari ini Abah. Jadi aku mungkin kan relate sama Gen Z. Jadi ini aku ambil dari Ad-Duha ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa? Allah tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepada kamu. Oke. Itu saja mas. Itu kata-kata dari Abah. Kita akhiri podcast ini. Saya Momot. Saya Zikra pamit undur diri. Saya Abah Fardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.